Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus itu sosok yang punya prinsip. Jadi hidupnya itu bukan hanya asal jalan. Di dalam hidupnya ada sesuatu yang sungguh dihayati. Dan prinsip Yesus itu sifatnya sosial. Karena ketika itu dihidupi juga berdampak baik bagi orang lain. Yesus sungguh menghayati hidup menjadi kesempatan, menjadi berkat. Hidup menjadi kesempatan untuk membantu orang lain. Prinsip itu antara lain terungkap dalam kalimat tadi yang berbunyi, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam rangka menghidupi prinsip sosial itu, Yesus selalu melihat siapa saja yang perlu ditolong. Dan memang juga ada resikonya. Karena ketika itu dihidupi, bisa saja lalu ada orang yang mencibir. Tapi karena Yesus itu teguh dalam berpegang prinsip, maka hal-hal semacam itu tidak pernah menggoyahkan. Justru itu menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa saya orang yang punya prinsip dan prinsipnya itu dipegang teguh. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, Yesus berjumpa dengan Matius. Matius itu punya dosa, dan dosanya itu disebut dosa sosial. Karena ketika dosa itu dilakukan juga berdampak buruk bagi orang lain. Dosa sosial yang dilakukan oleh Matius yaitu sering memeras pajak, memeras orang lain. Tetapi menarik oleh karena di sisi lain juga masih ada hal bagus dalam diri Matius, yaitu bersikap rendah hati. Dan sikap rendah hati itulah yang kemudian juga mau membuat dirinya itu menjadi lebih baik. Dan bertemulah Yesus dengan Matius. Yesus mengeluarkan sabda yang singkat. Kepada Matius, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Kata-katanya singkat tetapi berbobot, pendek tetapi penuh kuasa. Terhadap sabda Yesus itu, Matius yang rendah hati lalu tergerak sehingga dia kemudian mengikuti Yesus. Sabda Yesus ketika disikapi dengan rendah hati membuat orang yang menerima menjadi berubah. Ada kata-kata bijak berbunyi, orang berdosa punya masa depan, orang kudus punya masa lalu. Itu juga yang antara lain ada di dalam diri Matius. Ketika sabda
disikapi dengan rendah hati, maka pintu menjadi lebih baik terbuka. Kita berada di bulan kitab suci. Semoga sikap kita terhadap sabda juga diteguhkan oleh sikap Matius. Sabda penuh kuasa, sabda penuh wibawa. Sabda tidak pernah akan sia-sia bagi siapapun yang rendah hati padanya, seperti dicontohkan oleh Matius. Tuhan memberkati.